Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Saya akan membuat tutorial cara membuat program kasir sederhana di VS Code Python. Pertama-tama kita membuat sistem login seperti ini. Membuat username dan password untuk login. Username sama dengan Aming Coffee, password sama dengan Rizky. Lalu kita menggunakan while untuk looping. While true, username sama dengan string input masukkan username. Ini maksudnya untuk memasukkan username ya. Lalu if username sama dengan Aming Coffee, maksudnya jika username adalah Aming Coffee, break, maka looping akan berhenti. Break ini berfungsi untuk menghentikan looping. Atau jika jawaban kalian bukan Aming Coffee atau username kalian salah, atau else, jika username bukan Aming Coffee, maka looping tetap berlanjut. Print username salah, tolong masukkan kembali, maka ini akan mengulang dari awal input username-nya. Kemudian untuk password kurang lebih sama seperti username, menggunakan while untuk looping. While true, password, string, input, masukkan password. Ini memasukkan password. If password sama dengan Rizky, jika password adalah Rizky, maka looping akan berhenti dan memunculkan pesan print, selamat datang, Anda masuk sebagai kasir. Ini berfungsi untuk memunculkan pesan. Break sama tadi menghentikan looping. Lainnya, jika password bukan Rizky, maka looping tetap berlanjut. Seperti ini, print password salah, tolong masukkan kembali. Dia akan mengulang input password kembali ya. Contohnya seperti ini. Username-nya tadi saya akan menyalahkan terlebih dahulu, yaitu Rizky. Username salah, tolong masukkan kembali. Saya akan masukkan yang benar, Aming Coffee. Dan dia akan otomatis melanjutkan ke input password. Kita salahkan juga input password. Password salah, tolong masukkan kembali. Kita masukkan yang benar, Rizky. Oke, selamat datang, Anda masuk sebagai kasir. Nah, kita telah berhasil membuat program login untuk kasirnya. Kemudian kita menyimpan menunya dengan menggunakan tipe dictionary seperti ini. Menu, kurung kurawal, buka 1, ini nomornya. Kemudian ini nama barangnya, nasi goreng spesial, dan harganya, sampai seterusnya ya. Lalu kita menampilkan menunya, kita menggunakan print seperti ini adalah sama dengan sebanyak apapun terserah kalian. Dan ini print makanan, menunjukkan ini menu makanannya. Lalu ini print minuman, berarti ini adalah minumannya ya. Total sama dengan 0 karena pesanan 0, karena belum ada ya, belum ada pesanan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membuat program pesanannya seperti ini, menggunakan while untuk looping seperti yang tadi. Pesanan, integer, input, masukkan nomor pesanan. Untuk memasukkan nomor pesanan, if pesanan in menu, jika pesanan berada di menu, maka looping berhenti. Barang, harga sama dengan menu pesanan, ini telah tersimpan dari dictionary ini ya, yaitu barang berarti barang itu adalah nasi goreng. Harga adalah harganya ini 25.000 ya. Dia akan otomatis menghitung, menampilkan di dalam situnya. Break, jika pesanan tidak berada di menu, maka looping berhenti. Ini else ya. Print, mohon memilih menu yang tersedia, mengulang input pesanan. Lalu untuk menghitung, memasukkan jumlah pesanan sama dengan integer input, masukkan jumlah pesanan. Menghitung subtotal harga dikali jumlah. Total plus sama dengan total, subtotal menghitung total, yaitu total sama dengan total ditambah subtotal. Kemudian memunculkan barang dan subtotal, printf barang rupiah subtotal. Lalu membuat opsi pesanan tambahan seperti ini. Lanjut sama dengan input, ada pesanan tambahan Y atau N. Jika kalian Y, maka akan memunculkan pesanan tambahan seperti ini. While lanjut lower dalam kurung ini sama dengan Y
Maksudnya adalah jika kalian menggunakan Y besar dan Y kecil itu tetap bisa ya untuk melanjutkan pesanan tambahannya. Pesanan sama dengan integer input masukkan nomor pesanan. Ini adalah pesanan tambahan. If pesanan in menu sama seperti yang tadi yang di atas ini. Else jika pesanan tidak berada di menu ya. Saya tulis dulu nih biar tak lupa. Jika pesanan tidak berada di menu, maka memunculkan pesan seperti ini. Mohon memilih menu yang tersedia dan akan mengulang input pesan input sajalah inputnya. Continue ini berfungsi lewati sisa baris dalam loop dan langsung kembali ke awal while. Oke. Kemudian ini untuk menghitung jumlah pesanan tambahan sama seperti menghitung jumlah pesanan. Dan subtotal kurang lebih sama. Subtotal sama juga. Ini juga sama, memunculkan barang dan subtotal. Kemudian memberi opsi penambah pesanan lagi. Lanjut sama dengan input ada pesanan lagi Y atau N. Jika kalian N, maka jika no, N atau no, maka akan lanjut ke program bayar. Contohnya seperti ini ya. Saya akan demonstrasikan dulu. Username tadi ya, dari yang awal Amin Coffee. Salah ini ya. Rizky tadi sudah dimunculkan dengan print ya. Masukkan nomor pesanan, saya akan coba 1. Jumlah pesanan saya akan 2. Maka dia akan menghitung subtotalnya dengan rumus ini ya. Harga dikali jumlah. Oke. Harga nasi goreng spesial itu 25.000 dikali 2 yaitu 50.000. Dia akan menanyakan opsi tambahan. Jika kalian Y, maka akan masukkan nomor pesanan tambahan seperti yang saya jelaskan tadi. Masukkan nomor 10 saja ya, 10. Jumlah pesanan 1. Teh susu panas. Ada pesanan lagi? Tidak usah. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat program untuk membayarnya. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan ke program untuk membayar seperti ini. Print total yang harus dibayar, ini untuk memunculkan pesannya. RP sama dengan total, ini untuk memunculkan total dari semua ini. Total ini ya. Lalu print total belanja, ini memunculkan total belanja dan sama seperti total yang tadi. Lalu menggunakan while untuk looping, ini adalah rumus untuk membayar totalnya ya. Untuk membayar lah. Bayar sama dengan integer input masukkan jumlah uang pembayaran. Ini untuk memasukkan pembayaran. Ini jika bayar lebih besar dari total, maka kembalian, ini adalah rumus kembalian, bayar dikurang total, itu sama dengan kembalian. Print F, pembayaran berhasil, kembalian Anda sama dengan ini untuk memunculkan kembaliannya, dan ini koma untuk memisahkan rupiahnya. Kemudian break untuk keluar dari loop. Elif ini jika lainnya ya, mungkin bayar sama dengan total, kembalian sama dengan 0, pembayaran berhasil, uang pas, tidak ada kembalian. Ini tandanya bayar sama dengan total. Contohnya 50, totalnya 50, pembayarannya 50, kembaliannya pasti 0 kan. Print pembayaran berhasil, uang pas, tidak ada kembalian, dia akan keluar dari looping. Lainnya print uang tidak cukup. Contohnya jika kalian memasukkan uang sebesar 10.000 sedangkan totalnya 50.000, dia akan menunjukkan print uang tidak cukup, silakan dihitung ulang jumlah pembayaran. Oke.
Contohnya seperti ini, saya akan mendemonstrasikannya lagi. Pesanan 1, jumlah pesanan 2, Y pesanan tadi 10 ya, 1 saja. Kemudian name dan N misalnya. Nah, ini adalah total yang harus dibayar, Rp66.363. Kemudian masukkan jumlah uang pembayaran. Nah, jika kita masukkan berapa ya, 10.000, dia akan munculkan uang tidak cukup, silakan input ulang jumlah pembayaran. Jika kita memasukkan jumlah sebesar berapa ya, 100.000, jangan 100.000, 70.000 saja. Maka dia akan memunculkan jumlah uang pembayaran berhasil, pembayaran Anda 3.637. Oke. Nah, kita akan coba yang lainnya, yaitu jika pembayarannya pas. Amin Coffee tadi 1, 2, yes, 10, 1, N. Kita bayar 663. Nah, maka pembayaran berhasil, uang pas, tidak ada kembalian. Dia munculkan pesan seperti itu. Kemudian kita akan membuat struk belanjanya. Yang pertama, kita mengimport tanggal dengan menggunakan import datetime. Lalu tanggal sama dengan datetime titik datetime titik now, dalam kurung string ftime, yang berarti tanggalnya akan bertipe string. Untuk mengubahnya menjadi tipe string, ini %d, maksudnya ini day atau hari, ini M berarti month atau bulan, ini Y atau year berarti tahun. Lalu H berarti hour atau jam, M atau menit berarti menit, dan S artinya second atau detik. Kemudian kita membuat struk belanja seperti ini, print garis N ini untuk memunculkan baris baru, jadi dia akan lebih rapi. Lalu pembelian, print Amin Coffee, print tanggal titik 2, ini untuk memunculkan tanggalnya setelah kita import tanggal tadi. Lalu memunculkan tanggal, print ini untuk merapikannya saja, untuk memberi batas atau apalah atau lainnya ya, seperti itu. Print F total belanja seperti tadi, total uang bayar, kembalian. Lalu print untuk merapikannya, dan print pesan terima kasih telah belanja di Amin Coffee. Kemudian print garis-garis untuk merapikannya. Kita akan coba. Username di Amin Coffee, salah ya, oh Amin Coffee, yes. Sekarang nomor pesanan, coba yang lain, 2, 1, yes, 3, 5, yes lagi, 4, 2 saja, 2, 3, N. Nah, totalnya adalah Rp123.637. Oke. Kita akan bayar 120, berarti kita 130 saja atau 150, karena jarang ada uang 130 ya. 150. Nah, itu dia hasilnya. Pembayaran hasil kemudian Anda 26.363, dan ini adalah kemunculan struk pembeliannya. Ini dia akan menjadi seperti ini, Amin Coffee, ini tanggalnya, total belanja, uang bayar, kembalian, pesan terima kasih telah berbelanja di Amin Coffee. Oke, lalu kita akan lanjutkan ke cara memunculkannya di file txt atau di notepad. Nah, untuk memunculkan di file txt seperti ini, with open struk pembelian txt,
WS file write struk pembelian seperti yang tadi. Ini disamakan saja seperti yang di atas, lalu dirapi-rapikan. os.system ini membuka struk pembelian di file txt tadi. Kita akan coba jalankan. Pesanan kita satu saja, total ada 5, dan kita Y nomor 6 ada 2 saja. N total pembayaran 221, kita bayar 250 saja. Nah, ini akan otomatis muncul di file txt yang telah kalian simpan otomatis dengan perintah ini with open struk pembelian txt. Ini akan membuat file baru di txt ya. Mana ini kan? Oh ini. Nah, seperti tadi dia akan sama seperti yang di VS Code nya. Biar lebih jelas, struk pembelian, ambil coffee, tanggal, total belanja, uang bayar, kembalian, dan pesan terima kasih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebih segitu cara membuat program kasir sederhana di VS Code Python. Maafkan jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.